Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Rahmadinia, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, semester 4, tingkat 2. Saya akan mempresentasikan konsep dasar kurikulum, mata kuliah perkembangan kurikulum PAI. Pengertian dan perkembangan kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, kyurer, yang artinya jarak tempuh hari, dan mulai digunakan dalam konteks pendidikan setelah Franklin Bobbitt menerbitkan The Curriculum tahun 1918. Secara tradisional, kurikulum didefinisikan sebagai rencana pembelajaran terstruktur, berisi mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus dikuasai siswa, atau subject matter curriculum, bersifat teacher-centered dengan guru sebagai sumber pengetahuan dan siswa pasif seperti gelas kosong. Namun, paradigma ini bergeser seiring perkembangan psikologi pendidikan menuju child-centered curriculum yang menekankan perkembangan berbagai aspek pengalaman siswa, intelektual, emosional, sosial. Definisi modern seperti yang disampaikan George A. 1964 menyebutkan kurikulum sebagai semua kegiatan terencana di sekolah, sementara Smith dan Niggli menegaskan bahwa kurikulum adalah rangkaian pengalaman yang dirancang untuk mendisiplinkan pola pikir dan membantu siswa mencapai hasil belajar optimal sesuai kemampuan mereka. Dengan demikian, kurikulum tidak lagi terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi mencakup pengalaman holistik untuk perkembangan siswa secara utuh. Menurut Hilda Taba, tahun 1962, kurikulum adalah rangkaian tujuan pendidikan umum dan spesifik yang dirancang secara terstruktur dengan memilih dan mengorganisasi materi pembelajaran sesuai pola tertentu untuk mendukung proses belajar mengajar. Kurikulum juga mencakup program penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, kurikulum bukan sekedar daftar mata pelajaran, tetapi sistem lengkap yang mencakup perencanaan tujuan, penyusunan materi, metode pengajaran, dan evaluasi hasil belajar secara terpadu. Misi kurikulum ada 4. Yang pertama, bagi sekolah, sebagai alat mencapai tujuan pendidikan melalui program terstruktur dan pedoman penyelenggaraan kegiatan seperti materi, metode, dan evaluasi. Yang kedua yaitu bagi sekolah. Bagi sekolah tingkat atas, menjaga kesinambungan proses belajar, menghindari pengulangan materi, dan menyiapkan tenaga pengajar sesuai kurikulum tujuan. Yang ketiga, bagi masyarakat, menjamin lulusan relevan bagi kebutuhan dunia kerja melalui kolaborasi sekolah. Yang keempat, menurut Alexander Inglis, yang pertama penyesuaian, yaitu adaptasi siswa ke masyarakat. Selanjutnya integrasi, yaitu pembentukan pribadi utuh. Diferensiasi, yaitu pengembangan potensi unik. Persiapan, yaitu kelanjutan pendidikan atau karir. Pemilihan, penyesuaian program dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu diagnostik, yaitu evaluasi keberhasilan dan hambatan. Peran kurikulum. Yang pertama, konservatif atau mempertahankan nilai dan budaya positif. Yang kedua, kreatif, mendorong inovasi dan keterampilan peserta didik. Yang ketiga, kritis evaluatif, menilai dan memperbaiki norma sosial yang tidak relevan. Asas-asas kurikulum menurut S. Nasution. Yang pertama, filosofis, menentukan tujuan pendidikan berdasarkan falsafah bangsa, misalnya Pancasila, religius, demokratis. Yang kedua, sosiologis, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, budaya, perkembangan iptek, dan keagamaan Indonesia, atau geografis, sosial, dan budaya. Yang ketiga, organisatoris, menyusun struktur kurikulum, misalnya subjek, centered, VS terpadu, dan urutan materi. Yang keempat yaitu psikologis, memperhatikan tahap perkembangan anak dan teori belajar, misalnya plagiat, gestalt, untuk menentukan metode penyampaian materi. Pentingnya keseimbangan, setiap asas kompleks dan mungkin bertentangan, misalnya kurikulum terpadu VS disiplin ilmu. Pilihan asas menentukan corak kurikulum dan berdampak pada masa depan bangsa. Kesalahan dalam penyusunan berakibat fatal, misalnya ketimpangan sosial atau lulusan tidak kompeten. Komponen-komponen kurikulum ada 4, yaitu yang pertama tujuan, sasaran, seperti kognitif, efektif, psikomotor. Yang kedua bahan pelajaran, materi disesuaikan dengan tujuan. Proses belajar mengajar, metode dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Yang keempat, penilaian, evaluasi hasil belajar sesuai tujuan. Struktur kurikulum, yang pertama struktur horizontal atau organisasi konten. Separated subject kurikulum, mata pelajaran terpisah seperti matematika, IPA, dan lain-lain dengan batas jelas. Fokus pada aspek intelektual, subject center. Correlated curriculum, menghubungkan mata pelajaran tanpa menghilangkan batas. Contoh, mengaitkan materi IPA dengan matematika dalam proyek tertentu. Selanjutnya integrated curriculum, menggabungkan mata pelajaran menjadi unik tematik. Fokus pada kebutuhan siswa, child center, dan konteks kehidupan nyata.
Yang kedua, struktur vertikal. Sistem pelaksanaan sistem kelas. Pembelajaran bertahap per kelas dengan kurikulum tetap. Kelebihan, terstruktur, mudah dinilai. Kekurangan, kaku, risiko stres jika tidak naik kelas. Kemudian sistem tanpa kelas. Siswa bebas memilih program sesuai kemampuan. Tanpa kelas tetap. Kelebihan, fleksibel. Kekurangan, sulit mengatur urutan materi. Selanjutnya gabungan, sistem modul. Kombinasi kelas tetap dengan opsi modul pengayaan. Siswa cepat bisa lanjut ke materi berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.